warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Apel, perkenalkan aku Julfia Widi Ramadhani dari kelas 9F. Nah Sobat Apel, podcast SMP Negeri 2 Surakarta episode ke-7 edisi Ramadan kali ini spesial banget. Karena narasumber kali ini adalah Pak Guru yang sangat terkenal dan juga sangat dicintai oleh murid-murid SMP Negeri 2 Surakarta. Langsung aja ada Pak Kholil di sini. Halo Pak Kholil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sobat Kholil. Apel semua, saya Pak Kholil, guru agama Islam SMP Negeri 2 Surakarta. Oke, baik. Pak Kholil, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih mengenai Baik. Ramadan di SMP Negeri 2 Surakarta. Baik. Oke, Pak Kholil. Oke. Pertama-tama kalau boleh tahu nih, di SMP Negeri 2 Surakarta tuh ada kegiatan apa aja sih Pak selama Ramadan berlangsung? Alhamdulillah, Oke. di sekolah kita itu kebiasaan baik yang sudah kita lakukan itu adalah sholat duha berjamaah, sholat asar, sholat duhur bergantian, Oke. sholat Jumat, dan ada kegiatan tadarus pagi setiap Selasa dan Jumat ya Pak ya? hari Selasa dan hari Jumat. Jadi insya Allah nanti anak-anak sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik ketika bulan Ramadan nanti. Untuk tambahan, seperti tahun sebelumnya kan kita melaksanakan pesantren kilat di Masjid Masjid Raya Zayed. Syekh Zayed Oke. Surakarta. Oke, kalau Bapak boleh tahu itu berapa hari Pak saat menunaikan pesantren kilat itu Pak? Untuk pesantren kilat nanti di Masjid Raya Syekh Zayed kita akan melaksanakannya selama 3 hari. Oh, 3 hari. Untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke, baik Pak. Oke, kalau begitu bagaimana dengan jam belajar dan mengajarnya Bapak di SMP Negeri 2 Surakarta? Untuk kegiatan belajar mengajar ya, mungkin nanti akan menyesuaikan. Baik. Kita masih menunggu dulu kepastian atau edaran dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jadi kita tunggu saja nanti pengumumannya dari pihak sekolah akan seperti apa. Tapi untuk tahun-tahun kemarin biasanya kita akan ada pengurangan jam KBM Baik. untuk masuknya, untuk pulangnya anak-anak seperti itu. Oke, jadi kita juga kalau pulangnya lebih cepat, kita punya waktu untuk istirahat dan juga mempersiapkan buka puasa ya untuk Iya, bersama betul. keluarga. Betul Oke, Pak, sekali. kalau boleh tahu juga nih, bagaimana sih Pak caranya agar kita juga bisa memperoleh pahala, tapi saat kegiatan sekolah berlangsung, Bapak? Oh, caranya karena kita sebagai murid dan siswa, Oke. dengan kita berangkat sekolah saja dengan niat untuk menuntut ilmu, dengan niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekolah kita belajar sungguh-sungguh, tidak merepotkan Bapak Ibu guru, mendengarkan, itu sudah cukup sebagai ibadah kita dalam bulan Ramadan sebagai siswa. Oke. Jadi karena tugas kita sebagai murid atau sebagai siswa adalah menuntut ilmu atau belajar. Mungkin nanti setelah pulang sekolah kita bisa melaksanakan tadarus sendiri, menyelesaikan tadarus sendiri selama 30 hari kan sunnahnya kan harus menghatamkan Al-Quran minimal harus 1, menjaga sholat 5 waktu, bersedekah, sholat malam, seperti itu. Ya tadi ngomong-ngomong tentang tadarus ya Pak ya, tadi juga biasanya kita para remaja setelah tarawih itu juga ada kegiatan tadarus ya Pak ya. Iya, betul Ya, sekali. jadi diusahakan sebelum puasa berakhir itu kita harus menyelesaikan satu Al-Quran full ya Pak ya, harus Hatam 1 menghatamkan. minimal. Oke, insya Allah ya Bapak ya. Insya Allah. Oke Pak, kan tadi kita bicara untuk yang tidak berhalangan. Iya. Nah, bagaimana nih untuk kami para perempuan yang sedang berhalangan? Apakah masih bisa untuk memperoleh pahala di bulan Ramadan ini? Jika perempuan haid atau nifas pada saat bulan Ramadan, Oke. maka ia dilarang untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan tadarus Al-Quran. Tapi ia bisa memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat Nabi, dan bersedekah dan lain hal. Walaupun perempuan yang tidak puasa karena larangan Allah tersebut, tapi bukan berarti ia tidak bisa mendapatkan pahala puasa. Perempuan bisa mendapatkan pahala puasa dengan apa? Dengan cara ia memuliakan orang yang sedang berpuasa, berkhidmah untuk orang yang sedang berpuasa. Seperti
menyiapkan berbukanya, menyiapkan sahurnya. Bukannya ketika ada tadarus di masjid, mereka menyiapkan makanannya, minumannya dan sebagainya. Jadi, perempuan yang haid jangan merasa kecil hati karena kemuliaan Ramadan diberikan untuk siapa saja. Oke, baik. Berarti itu artinya tidak ada halangan ya Bapak ya untuk kita Betul. memperoleh pahala yang banyak, apalagi Betul, di bulan Ramadan ini penuh berkah. betul. Jadi sobat apel yang sedang berhalangan jangan berkecil hati. Jadi masih banyak cara-cara untuk kita para perempuan yang sedang berhalang untuk memperoleh pahala yang lebih banyak. Oke Bapak, mungkin yang terakhir pesan Bapak untuk para sobat apel yang sedang menunaikan ibadah puasa. Untuk sobat apel, khususnya untuk anak-anakku yang tersayang, puasa itu bukan beban, tetapi anugerah. Ia melatih kita untuk menjadi insan yang sabar, kuat dan penyayang. Ingatlah, setiap detik puasa kita adalah ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan puasa alasan untuk bermalas-malasan. Justru jadikan ia sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar. Buktikan bahwa puasa tidak menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan. Ketika rasa lapar, rasa dahaga mulai mengganggu, ingatlah bahwa ada jutaan saudara kita di luar sana yang lebih menderita. Jadikanlah rasa lapar dan bahagia itu sebagai petunjuk, sebagai pengingat untuk senantiasa bersyukur. Bapak percaya kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Mari kita buktikan bahwa puasa tidak menghalangi kita untuk meraih impian dan cita-cita. Jika Ramadan kali ini kita dipertemukan lagi, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Terlepas dari apapun ujian kita sekarang, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan iman, aman, tentram, dan tenang, dalam keadaan sehat dan kuat untuk melaksanakan semua kewajiban dan kesunahan di dalam bulan Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Bapak udah mau ngobrol-ngobrol santai nih seputar Ramadan sama aku. Sama-sama. Oke, terima kasih Sobat Apel yang udah mau nonton episode ke-7 podcast Apel edisi Ramadan kali ini. Pantengin terus episode selanjutnya. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Apel. Marhaban ya Ramadan, marhaban.